Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang relasi, fungsi, dan keseimbangan pasar. Relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian kartesian. Contoh, misalkan saya mempunyai himpunan P yang anggotanya 2, 3, 4. Dan himpunan Q yang anggotanya 2, 4, 8, 9, dan 15. Ya, ingat, himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital. Jika kita definisikan relasi R, ya, R ini adalah sebuah relasi dari P ke Q dengan P dan Q elemen R. Nah, maksudnya anggota himpunan P dan anggota himpunan Q elemen bilangan real, ya. Jika elemen P habis membagi elemen Q. Nah, di situ kan ada P kecil dan Q kecil. Artinya P itu semua anggota yang ada di himpunan P, ya. Dan Q kecil itu menyatakan semua anggota yang ada di himpunan Q. Maka kita peroleh himpunan pasangan terurut, ya, R sama dengan 2,2, ya. Artinya kan tadi aturannya jika anggota P habis membagi Q. Nah, anggota P-nya di sini kan 2. 2 itu habis membagi anggota Q, yaitu 2 juga. Nah, kemudian himpunan pasangan terurut yang kedua, 2,4. 2 ini anggota himpunan P, 4 anggota himpunan Q. 2 habis membagi 4. Nah, kemudian 4,4, 4 habis membagi 4. 2,8, 2 habis membagi 8. 4,8, 4 habis membagi 8, 3,9, 3 habis membagi 9, 3,15, 3 habis membagi 15. Nah, seperti itu. Nah, selain dengan himpunan pasangan terurut, relasi juga bisa dinyatakan dengan diagram panah. Kemudian selanjutnya fungsi. Misalkan A dan B himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, nah dapat dituliskan F.2A, kemudian tanda panah B. Nah, yang artinya F memetakan A ke B. Atau bisa juga dibaca F memetakan himpunan A ke himpunan B. Ya, ingat aturan fungsinya yaitu menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu elemen di B. Ya, tepat satu elemen di B. A disebut daerah asal atau domain dari F dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Contoh, F, ya, kita mempunyai himpunan pasangan berurutan 1,U, 2,V, 3,W. Ya, ini relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, di mana anggota himpunan A-nya 1, 2, dan 3. Kemudian anggota himpunan B-nya U, V, dan W. Nah, tadi ingat aturan fungsi itu adalah menghubungkan setiap elemen di himpunan A dengan tepat satu elemen di himpunan B. Di sini dapat kita lihat di himpunan pasangan berurutannya bahwa tidak ada kan elemen di A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Tidak ada. Ya, lihat ini 1, 2, 3, satu pasangan dengan U, 2 pasangannya dengan V, 3 pasangannya dengan W. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa
F ini adalah fungsi dari A ke B. Nah, di sini juga dapat ditulis F1 sama dengan U. Nah, ini sama dengan pasangannya ya. F2 sama dengan V dan F3 sama dengan W. Daerah asal dari F adalah A dan daerah asalnya adalah B. Nah, jadi kesimpulannya F adalah fungsi dari A ke B. Kemudian contoh yang kedua. Di sini bisa kita lihat himpunan pasangan berurutannya. F sama dengan 1, U, 1, V, 2, V, 3, V. Ya. Nah, dengan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya U, V, W. Nah, dari himpunan pasangan berurutannya kita dapat lihat 1 mempunyai 2 pasangan di B, yaitu U dan V. Kemudian apalagi yang punya pasangan? Nah, 1 nih ada 2 pasangannya di himpunan B. Nah, ini menyalahi aturan dari fungsi ya. Tadi kan aturan fungsinya menghubungkan tepat satu elemen di dalam B ya. Nah, berarti F ini bukan fungsi karena 1 dipetakan ke 2 buah elemen di B, yaitu U dan V. Sampai sini saya harap adik-adik bisa paham membedakan yang mana itu fungsi dan yang mana itu relasi. Ya, fungsi itu relasi. Nah, tetapi relasi belum tentu fungsi. Saya tidak terlalu detail menjelaskan contoh-contoh yang lain atau jenis-jenis relasi dan fungsi yang lain. Di sini hanya saya menjelaskan intinya saja, garis besarnya saja yang nantinya akan kita gunakan untuk penerapannya di dalam bidang ekonomi. Oke, sekarang kita mulai bilangan real. Nah, adapun himpunan bilangan yang termasuk ke dalam bilangan real, yang pertama, himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli dinotasikan dengan N. Biasanya bilangan asli ini juga disebut dengan natural number. Adapun bilangan yang merupakan anggota dari bilangan asli ini, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan bulat. Dinotasikan dengan huruf Z. Adapun bilangan yang termasuk ke dalam himpunan bilangan bulat ini, yaitu negatif tak hingga, min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai dengan positif tak hingga. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B itu relatif prima. Relatif prima artinya tidak mempunyai faktor yang sama selain 1. Misalkan bilangan 2 dan 3. 2 dan 3 tidak mempunyai faktor yang sama selain angka 1. Nah, A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Nah, adapun contoh dari bilangan rasional yaitu 1/2, negatif 2/3, 3/4, 5/7, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat, himpunan bilangan irasional. Nah, dalam hal ini bilangan irasional itu tidak bisa dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Misalkan contoh dari bilangan irasional ini yaitu akar 2, akar 5, dan sebagainya. Intinya bilangan ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk. Oke. Gimana? Nah, tadi kita sudah membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, sekarang saya akan mengajak adik-adik untuk melihat kira-kira dari kelima diagram panah ini, gambar manakah yang merupakan fungsi? Oke, sekarang kita coba dari gambar yang pertama. Kita identifikasi dulu. Lihat, himpunan A
mempunyai anggota X, Y, Z. Ya, tadi syarat fungsi ada dua. Yang pertama itu semua anggota himpunan A mempunyai pasangan di B. Itu syarat yang pertama ya. Nah, kita lihat X, Y, Z mempunyai pasangan di B. Kemudian syarat yang kedua, setiap anggota himpunan A ya mempunyai tepat satu pasangan di B. Kita lihat X satu pasangan, Y satu pasangan, Z satu pasangan. Oke. Nah, gambar yang pertama ini memenuhi syarat fungsi. Nah, jadi yang pertama ini merupakan fungsi. Nah, anggota himpunan B tidak apa-apa tidak mempunyai pasangan. Yang penting itu anggota himpunan A-nya mempunyai pasangan di B. Kemudian yang kedua. Gambar kedua ini ada anggota dari himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B, yaitu Y. Nah, jadi gambar yang kedua ini tidak merupakan fungsi. Dia hanya relasi saja. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, kita lihat X mempunyai pasangan, Y mempunyai pasangan, Z juga mempunyai pasangan. Nah, X satu pasangan, Y juga satu pasangan, Z juga mempunyai satu pasangan di B. Jadi, gambar yang ketiga ini juga merupakan fungsi. Kemudian kita lihat gambar yang keempat. Sudah jelas, ini merupakan bukan fungsi. Karena Z tidak mempunyai pasangan di B. Kita lihat gambar yang kelima. Merupakan fungsi atau bukan? Ya. Gambar kelima adalah fungsi. Karena X mempunyai satu pasangan di B, Y mempunyai satu pasangan di B, dan Z juga mempunyai satu pasangan di B. Walaupun pasangannya itu sama, yaitu 1. Itu tidak apa-apa. Yang terpenting mempunyai tepat satu pasangan. Oke? Saya harap adik-adik sudah paham perbedaan relasi dan fungsi. Ada beberapa jenis fungsi. Nah, di sini saya hanya membahas tentang fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier f(x) sama dengan ax plus b, atau bisa juga ditulis y sama dengan ax plus b. Y ini adalah daerah hasil sama juga dengan fx ya. Jadi nanti kalau ada fx itu bisa juga kalian menulisnya y. Di mana a sama dengan gradien atau kemiringan, b sama dengan titik potong. Misalkan contoh, fungsi linier y sama dengan fx, kita akan mencoba membuat grafiknya. Di situ bisa kalian lihat ada grafik. Itu langkah-langkah membuatnya seperti apa. Nah, fungsi linier itu grafiknya berupa garis. Nah, untuk membuat garis, kita minimal harus mempunyai 2 buah titik. Nah, di sini kita ambil sembarang y, misalkan 0, 2, dan 3. Nah, karena fungsinya, aturannya y sama dengan x, maka untuk y sama dengan 0, x-nya juga sama dengan 0. Y sama dengan 2, x-nya juga sama dengan 2. Y sama dengan 3, x sama dengan 3. Nah, jika ditulis dalam pasangan berurutan, akan menjadi seperti yang dapat kalian lihat pada layar, 0,0, 2,2, dan 3,3. Nah, titik-titik ini direpresentasikan ke dalam diagram kartesius sehingga diperolehlah gambar grafik seperti yang terlihat pada layar. Ya, ingat untuk membuat garis kalian minimal mempunyai 2 buah titik. Saya harap dalam menggambar fungsi linier, adik-adik tidak kebingungan lagi ya. Kalau misalkan masih belum paham, kalian bisa membaca lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar.
Bentuk umum dari fungsi permintaan, Q sama dengan A kurang BP, atau bisa juga ditulis P sama dengan A per B kurang 1 per BQ. Nah, variabel P di sini menunjukkan harga, dan variabel Q menunjukkan jumlah barang atau jasa. Nah, dari kedua persamaan ini, adik-adik bisa melihat bahwa P dan Q mempunyai tanda yang berlawanan. Saat Q positif, P selalu negatif, dan begitu pun sebaliknya. Nah, ini itu mencerminkan hukum permintaan, bahwa apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang. Dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Nah, gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah. Di sini dapat dilihat pada kurva permintaan yang ada pada layar. Nah, kalian bisa lihat bahwa kurva permintaan itu berlereng negatif, ya. Selanjutnya, fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran, Q sama dengan negatif A tambah BP. Atau bisa juga ditulis P sama dengan A per B tambah 1 per BQ. Nah, di situ adik-adik bisa melihat bahwa variabel P dan Q mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Nah, ini mencerminkan hukum penawaran bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Nah, gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Di situ kalian bisa lihat pada diagram kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini berlereng positif, ya, karena gerakan harga searah dengan gerakan jumlah. Pada layar, kalian bisa melihat ada dua buah kurva, ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Untuk kurva permintaan, P sama dengan 15 kurang Q untuk fungsinya, dan untuk kurva penawaran, fungsinya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, untuk membuat kurva ini, ingat, ini kan fungsinya linier, jadi minimal kalian harus mempunyai dua buah titik. Kalian harus paham ya yang mana kurva permintaan dan yang mana kurva penawaran. Selanjutnya, keseimbangan pasar. Pasar suatu barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, adapun persamaannya, QD sama dengan QS. QD jumlah permintaan, QS-nya jumlah penawaran, E titik keseimbangan, ya, equilibrium, PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langsung pada contoh agar mudah adik-adik pahami. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 kurang Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, tadi persamaan untuk keseimbangan pasar itu adalah QD sama dengan QS, ya. Nah, berarti persamaan dalam bentuk P sama dengan ini kita ubah ke dalam bentuk Q sama dengan. Untuk persamaan permintaan, P sama dengan 15 kurang Q, maka Q sama dengan 15 kurang P. Untuk penawarannya, P sama dengan 3 plus 0,5 Q, maka Q sama dengan negatif 6 plus 2P. Nah, selanjutnya keseimbangan pasar sama dengan Q permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, maka kalian tinggal substitusikan saja.
tadi QD-nya sama dengan 15 kurang P, dan QS-nya sama dengan negatif 6 tambah 2P. Nah, berarti 15 kurang P sama dengan negatif 6 tambah 2P. Nah, kedua ruas tambahkan dengan 6 tambah P, ya. Ini perhitungan biasa. Biasanya sih kalian bahasanya pindah ruas, misalkan dari negatif jadi kalau pindah ruasnya jadi positif gitu kan. Nah, padahal ini itu kedua ruasnya kita tambahkan dengan 6 plus P sehingga diperoleh 21 sama dengan 3P. Nah, selanjutnya kedua ruasnya kita kali dengan 1/3 ya, sehingga diperoleh P sama dengan 7. Nah, selanjutnya karena P sudah kita peroleh sama dengan 7, substitusikanlah nilai P ini ke dalam persamaan yang mana saja, ya, karena nanti hasilnya akan tetap sama. Nah, di sini saya substitusinya ke dalam Q sama dengan 15 kurang P, sama dengan 15 kurang 7, sama dengan 8, sehingga diperoleh harga keseimbangannya 7 dan jumlah keseimbangan di pasar atau QI-nya sama dengan 8. Nah, kalian juga bisa membuat dalam bentuk grafik. Untuk QS-nya, QS yang berlereng positif, ya, maksudnya gradiennya positif, dan QD-nya yang berlereng negatif atau yang bergradien negatif. Nah, nanti titik potongnya itu adalah titik keseimbangannya. Ya, nanti digambar satu-satu. Akan diperoleh seperti yang kalian lihat pada layar. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau keseimbangan pasar itu dipengaruhi oleh pajak? Nah, ini ada contoh. Masih dengan fungsi yang sama, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 kurang Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Nah, maksud saya fungsi penawaran sebelum pajaknya P sama dengan 3 plus 0,5 Q, sedangkan sesudah pajaknya P sama dengan 3 plus 0,5 Q ditambah 3. Ya, karena tadi kan pajaknya 3. Sehingga diperoleh P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Atau bisa juga ditulis Q sama dengan min 12 plus 2P. Ya. Nah, untuk pajak ini, kan ini mempengaruhi harga. Jadi, ditambahkannya ketika bentuk fungsinya P sama dengan, ya kan P itu harga. Nah, jangan ditambahkannya saat bentuk persamaannya, misalkan Q sama dengan min 12 plus 2P tambah 3. Salah, itu keliru. Nah, jadi misalkan kalau ada soalnya persamaannya berbentuk dalam Q, itu kalian rubah dulu dalam bentuk P sama dengan, ya, baru kemudian nanti adik-adik tambahkan pajaknya. Nah, di sini sedangkan persamaan permintaannya tetap, ya, tetap persamaan permintaannya P sama dengan 15 kurang Q, maka Q sama dengan 15 kurang P. Nah, jadi persamaan penawarannya saja yang berubah. Sehingga diperoleh keseimbangan pasarnya 15 kurang P sama dengan negatif 12 tambah 2P. Nah, setelah melakukan perhitungan diperoleh bahwa P sama dengan 9, kemudian Q sama dengan 6. Ya, ini P setelah pajak dan Q setelah pajak. Nah, di grafik kalian bisa lihat bahwa keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak dan setelah dikenakan pajak.
Otomatis saat sebuah barang dikenakan pajak kan harganya akan semakin meningkat. Dan ini mempengaruhi pada permintaan barang di pasar. Sesuai dengan bunyi hukum permintaan tadi. Sampai sini adik-adik paham ya? Kalian jangan hanya melihat saja, kalian coba menghitung sendiri dengan contoh soal yang saya berikan ini. Dan grafiknya juga coba untuk digambarkan sendiri. Pajak itu ada yang ditanggung oleh konsumen dan ada juga yang ditanggung oleh produsen. Besarnya bagian dari pajak yang ditanggung oleh konsumen atau yang dinyatakan dengan TK adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak dan harga keseimbangan sebelum pajak. Ya, tadi harga keseimbangan sebelum pajak kan 7, sedangkan setelah pajak 9. Jadi besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen TK sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2. Nah, selanjutnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Pajak yang ditanggung oleh produsen dalam kasus yang sama. Nah, di sini kan TP sama dengan T dikurangi TK. Nah, berarti pajak yang ditanggung oleh produsen tadi sama dengan, tadi kan pajaknya 3, berarti 3 dikurang dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, jadi pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 1. Nah, jika dihitung dalam persen, maka beban pajak yang ditanggung oleh produsen itu hanya 33%. Ini lebih sedikit daripada yang ditanggung oleh konsumen. Nah, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah secara keseluruhan yaitu berarti T sama dengan jumlah barang kali dengan pajaknya. Ya, berarti kan tadi jumlah barangnya sama dengan 6. Nah, berarti dikali dengan 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah sebesar 18. Selanjutnya, pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Persamaan penawaran semula P sama dengan A tambah BQ atau Q sama dengan negatif A per B tambah 1 per BP, maka setelah dikenakan pajak sebesar T% dari harga jual, persamaannya menjadi P sama dengan A tambah BQ tambah TP. Atau P sama dengan A per 1 kurang B tambah B per 1 kurang T. Q atau Q sama dengan negatif A per B tambah 1 kurang T per B, P. Nah, perhitungan-perhitungan ini hanya manipulasi saja. Ini artinya sama. Nanti kalian coba satu-satu ya, agar lebih paham. Misalkan pada baris kedua, ini kan kedua ruasnya ditambah dengan TP. Nah, begitupun selanjutnya. Kalian nanti coba saja ya, sehingga memperoleh persamaan terakhir di baris yang keempat. Contoh, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 kurang Q. Ini masih sama dengan persamaan yang tadi. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Nah, tadi sebelum pajak kita peroleh harga sama dengan 7 dan jumlah sama dengan 8. Nah, sesudah pajak dengan pajaknya sebesar 25% atau 0,25, persamaan penawarannya menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q tambah 0,25 P. Nah, setelah dilakukan perhitungan, diperoleh P sama dengan 4 plus 2 per 3 Q
atau Q sama dengan negatif 6 plus 1,5 P. Nah, selanjutnya kita hitung keseimbangan pasarnya. QD sama dengan QS, 15 kurang P sama dengan negatif 6 plus 1,5 P, maka 21 sama dengan 2,5 P, diperoleh P sama dengan 8,4. Nah, kemudian dilakukan substitusi, sehingga diperoleh Q sama dengan 6,6. Jadi, keseimbangan sesudah pajak diperoleh harga sama dengan 8,4 dan jumlah permintaannya sama dengan 6,6. Nah, ini masih sama saja ya. Berarti saat dikenakan pajak, permintaan akan sebuah barang atau jasa itu semakin menurun. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nih, contohnya masih dengan persamaan yang sama, persamaan permintaan dan penawarannya masih sama. Kemudian pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Nah, yang ditanyakan berapa harga keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Nah, sebelum diberikan subsidi, harga barang 7 dan jumlah barangnya 8. Nah, setelah diberikan subsidi, maka persamaan penawarannya menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q kurang 1,5. Ya, kan subsidi itu sama dengan bantuan kan. Nah, berarti saat dikenakan subsidi, maka harga barang itu akan berkurang. Nah, kemudian diperoleh P sama dengan 1,5 tambah 0,5 Q, atau bisa juga ditulis Q sama dengan negatif 3 tambah 2P. Nah, kemudian kita hitung keseimbangan pasar sesudah subsidi. Q permintaan sama dengan Q penawaran. Nah, berarti 15 kurang P sama dengan negatif 3 tambah 2P. Sehingga diperoleh P sama dengan 6. Nah, kemudian selanjutnya substitusi nilai P sehingga diperoleh nilai Q sama dengan 9. Nah, jadi harga keseimbangan setelah subsidi sama dengan 6 dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi sama dengan 9. Nanti kalian coba gambar grafiknya. Nah, maka nanti akan kalian lihat bahwa setelah diberikan subsidi, permintaan akan semakin bertambah. Ya. Digambar ya grafiknya. Selanjutnya, kasus dua macam barang. Persamaan fungsi permintaan yang berbentuk Q sama dengan A kurang BP mencerminkan hubungan fungsional antara jumlah permintaan dan harga barang yang bersangkutan. Artinya, permintaan akan suatu barang dipengaruhi hanya oleh harga barang itu sendiri. Nah, namun pada kenyataannya ada barang-barang tertentu yang sifat permintaannya tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor atau variabel-variabel yang lain. Terhadap dua macam barang yang mempunyai hubungan penggunaan, maka permintaan akan barang yang satu bukan saja dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga dari harga barang lainnya. Apabila barang X dan barang Y yang mempunyai hubungan penggunaan, permintaan masing-masing barang dipengaruhi juga oleh barang lainnya, maka fungsi permintaan akan masing-masing barang tersebut adalah QDX sama dengan FPX PY, QDY sama dengan GPY PX. Dengan QDX jumlah permintaan akan X, QDY jumlah permintaan akan Y, kemudian PX itu menunjukkan harga X per unit, dan PY harga Y per unit. Selanjutnya kita lihat contoh berikut.
Permintaan akan barang X ditunjukkan oleh persamaan Q/Dx sama dengan 10 min 4Px tambah 2Py, sedangkan penawarannya Qsx sama dengan min 6 plus 6Px. Sementara itu, permintaan akan barang Y ditunjukkan oleh persamaan Q/Dy sama dengan 9 kurang 3Py tambah 4Px, sedangkan penawarannya QSY sama dengan negatif 3 tambah 7PY. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar untuk masing-masing barang tersebut? Nah, pertama, kita hitung dulu keseimbangan pasar untuk barang X. Q permintaan sama dengan Q penawaran untuk barang X. 10 kurang 4Px tambah 2Py sama dengan min 6 plus 6Px. Nah, selanjutnya setelah dilakukan perhitungan diperoleh persamaan 10Px kurang 2Py sama dengan 16. Selanjutnya, kita hitung keseimbangan pasar untuk barang Y. Q permintaan sama dengan Q penawaran untuk barang Y, sehingga diperoleh 9 kurang 3Py tambah 4Px sama dengan negatif 3 tambah 7Py. Nah, diperolehlah persamaan 4Px kurang 10Py sama dengan negatif 12. Nah, dari persamaan 1 dan 2 dilakukan eliminasi. Ya, adik-adik pernah kan belajar tentang eliminasi? Nah, variabel pertama yang akan dihilangkan yaitu variabel Px, sehingga untuk persamaan pertama kali 1 dan persamaan yang kedua dikalikan dengan 2,5 sehingga diperoleh 10Px kurang 25Py sama dengan 30. Nah, karena koefisien untuk variabel Px-nya sudah sama, selanjutnya dilakukan pengurangan sehingga diperoleh 23Py sama dengan 46, maka Py sama dengan 2. Nah, selanjutnya dilakukan substitusi ke persamaan yang pertama atau kedua sama saja, substitusikan nilai Py sama dengan 2 sehingga nanti diperoleh bahwa Px sama dengan 2. Dan begitupun untuk menghitung Q masing-masing barang. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh Px sama dengan 2 dan Qx sama dengan 6, serta Py sama dengan 2 dan Qy sama dengan 11. Ini nanti adik-adik hitung sendiri ya. Saya harap kalian bisa menghitungnya dengan substitusi biasa. Oke? Nah, cara seperti ini bisa juga digunakan untuk menghitung berbagai macam barang. Berarti kalau lebih banyak barangnya, maka variabelnya juga akan semakin banyak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang relasi, fungsi, dan penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi. Nah, nanti adik-adik bisa membaca lagi ulang, nonton lagi videonya, sampai kalian bisa paham. Untuk tugas, akan saya upload di Siakat dan silakan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Oke, sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.